Oke, kita masuk ke pertemuan kedua di bab pertama. Nah, kemarin di pertemuan pertama, kita sudah menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Untuk pertemuan kedua ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu. Yang pertama, menyebutkan dan menjelaskan para pemakai informasi akuntansi. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang ketiga, menyebutkan bidang-bidang akuntansi. Yang keempat, menyebutkan profesi-profesi akuntansi. Nah, di bab pertama ini kita belum mulai untuk praktek membuat laporan keuangan. Untuk membuat laporan keuangan, kita mulainya nanti di bab kedua. Para pemakai informasi akuntansi. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang pengertian akuntansi, bahwa akuntansi itu menyediakan laporan keuangan untuk para pemakai informasi akuntansi. Para pemakai informasi akuntansi itu terbagi menjadi dua, ada pihak internal dan nanti ada pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam perusahaan atau pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasi perusahaan. Contohnya ada manajer dan karyawan. Manajer itu menggunakan informasi akuntansi untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan bisnis. Jadi, dengan adanya informasi akuntansi, manajer bisa memutuskan kebijakan yang tepat terhadap kegiatan bisnisnya. Nah, manajer itu kan yang memimpin kegiatan bisnis atau yang mengatur dan mengendalikan bisnis. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa atau gaji. Nah, karyawan adalah pekerja yang memberikan kemampuan dan tenaganya untuk ikut andil dalam kegiatan bisnis. Nah, di samping itu, karyawan juga membutuhkan yang namanya balas jasa berupa gaji. Jadi, semakin baik kondisi keuangan perusahaan, maka semakin senang karyawan bekerja di perusahaan tersebut. Pemakai informasi akuntansi. Nah, sebelumnya ada yang namanya pihak internal. Sekarang ada yang namanya pihak eksternal. Pihak eksternal adalah pihak yang berada di luar perusahaan atau pihak yang berkepentingan namun tidak terlibat secara langsung dalam membuat keputusan operasional perusahaan. Pihak eksternal yang membutuhkan informasi akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, investor. Nah, investor itu membutuhkan informasi akuntansi untuk membeli, menahan, dan menjual sahamnya. Jadi, ini terkait akan saham. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa saham itu adalah tanda bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi, ketika kondisi keuangan perusahaan itu baik, maka investor akan mendapatkan keuntungan dari sahamnya yang berupa dividen. Nah, sebaliknya, ketika kondisi keuangan perusahaan itu buruk, maka investor tidak akan mendapatkan keuntungan dari sahamnya. Yang kedua, ada namanya kreditur. Kreditur itu membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan apakah perusahaan layak atau tidak untuk diberi pinjaman. Nah, jadi ketika ada pihak yang mau meminjamkan uangnya ke perusahaan, itu yang pertama kali dilihat adalah kondisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, ketika kondisi keuangan perusahaan tersebut itu buruk, maka itu akan berdampak kepada pengembalian pinjaman utang perusahaan tersebut. Yang ketiga, pemasok. Nah, pemasok itu membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan guna menjamin kelancaran pembayaran barang yang dipasoknya. Nah, ini hampir sama dengan kreditur. Cuma kalau pemasok itu lebih kepada barang. Kalau kreditur itu lebih kepada uang. Nah, jadi
Ketika kondisi keuangan perusahaan itu buruk, maka itu akan berdampak kepada kelancaran pembayaran barang yang sudah dipasok. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah itu membutuhkan informasi akuntansi untuk menetapkan besarnya pajak. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pajak itu adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik itu badan usaha maupun orang. Nah, untuk badan usaha itu objek pajaknya adalah pendapatan atau penghasilan dari badan usaha tersebut atau pendapatan dari perusahaan tersebut. Nah, jadi untuk menetapkan besarnya pajak, pemerintah harus mengetahui penghasilan atau pendapatan dari perusahaan tersebut. Nah, itu nanti bisa dilihat dari laporan keuangan. Kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, dapat dipahami. Artinya, informasi yang disajikan harus mudah dipahami oleh para pemakainya. Nah, para pemakainya di sini tadi sudah dijelaskan, ada pihak internal maupun pihak eksternal. Yang kedua, relevan. Artinya, sesuai dengan kebutuhan para pemakainya. Misalkan, manajer membutuhkan informasi akuntansi untuk mengevaluasi kegiatan bisnisnya. Atau misalkan investor membutuhkan informasi akuntansi untuk melihat keuntungan dari sahamnya di perusahaan tersebut. Yang ketiga, keandalan. Artinya, informasi yang disajikan harus benar, tidak menyesatkan, dan bebas dari kesalahan material. Nah, maksud dari kesalahan material di sini adalah ketidakakuratan sehingga menyebabkan kerugian harta untuk perusahaan. Misalkan kesalahan pencatatan yang tadinya piutang itu harusnya dicatat 1.650.000, nah ini dicatat 1.560.000. Nah, yang terakhir dapat diperbandingkan. Artinya, informasi yang disajikan harus dapat dibandingkan antar periode, sehingga dapat diketahui perkembangan atau tren dari keuangan maupun kinerja perusahaan. Nah, jadi nanti supaya kinerja perusahaan itu terlihat apakah mengalami perkembangan atau tidak dari masa sebelumnya. Bidang-bidang akuntansi. Nah, di sini ada yang namanya akuntansi keuangan. Akuntansi ini adalah akuntansi yang kegiatannya sejak dari pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan pihak di luar perusahaan. Jadi, akuntansi ini untuk pihak di luar perusahaan. Nah, di situ ada yang namanya istilah transaksi. Transaksi itu artinya kegiatan dari bisnis. Misalnya jual beli. Contoh dari transaksi, misalkan perusahaan membeli barang. Nah, nanti dari kegiatan itu dibuktikan dengan sebuah bukti transaksi. Misalnya berupa nota pembelian. Nah, nanti dari nota pembelian itu akan dijadikan dasar untuk menyusun laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada yang namanya akuntansi manajemen. Akuntansi ini adalah akuntansi yang memfokuskan kajiannya pada pengendalian kegiatan di dalam perusahaan. Nah, ini sesuai dengan namanya, manajemen. Jadi, pengendalian kegiatan di dalam perusahaan. Nah, terus ada yang namanya akuntansi anggaran. Akuntansi ini memfokuskan kajiannya pada perencanaan keuangan perusahaan untuk jangka waktu di masa yang akan datang. Ini juga sesuai dengan namanya anggaran, artinya sebuah rencana. Nah, selanjutnya ada yang namanya akuntansi pemeriksaan atau audit. Akuntansi ini adalah akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan terhadap laporan yang dihasilkan akuntansi keuangan. Nah, artinya arti dari audit ini adalah untuk menilai kewajaran atau kelayakan dari sebuah laporan keuangan.
Nah, selanjutnya ada yang namanya akuntansi perpajakan. Akuntansi ini adalah akuntansi yang berkaitan dengan masalah perpajakan, seperti perhitungan PPh, PPN, dan sebagainya. Nah, ini jadi fokusnya terhadap masalah pajak. Nah, terus ada yang namanya akuntansi biaya. Akuntansi ini adalah akuntansi yang kegiatan utamanya ditujukan untuk menghitung biaya-biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Contoh dari biaya produksi, misalnya biaya bahan baku. Nah, terus ada yang namanya akuntansi internasional. Akuntansi ini adalah akuntansi yang kegiatannya berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, seperti bea dan cukai, dan perpajakan dari berbagai negara. Jadi, akuntansi ini fokusnya terhadap pajak perdagangan internasional. Nah, selanjutnya ada yang namanya akuntansi sektor publik. Akuntansi ini memfokuskan kajiannya pada pengelolaan APBN serta APBD. Nah, ini cukup jelas ya, nanti tinggal dipahami kembali. Nah, selanjutnya ada yang namanya profesi akuntansi. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan ini kegiatannya memberikan jasa dengan sejumlah pembayaran tertentu, atau disebut juga akuntan ekstern. Akuntan publik ini biasanya telah memiliki izin praktek dari pemerintah sebagai akuntan. Nah, terus yang kedua, ada namanya akuntan pemerintah. Akuntan ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil untuk keperluan penganggaran, pengawasan, pemeriksaan keuangan negara. Jadi, akuntan pemerintah ini berkaitan dengan lembaga atau badan milik pemerintah yang biasanya tidak berorientasi terhadap laba. Yang ketiga, akuntan perusahaan. Akuntan ini bekerja di dalam perusahaan untuk membantu mengelola perusahaan atau disebut juga akuntan intern. Yang keempat, akuntan pendidik. Nah, akuntan ini bekerja sebagai pengajar atau dosen yang memberikan ilmu tentang pendidikan akuntansi.